mengamati siklus hidup kupu-kupu dari rumah. Tadi saya sempat ngobrol tadi pagi bahwa kira-kira apa endingnya dari hasil meeting kita ini. Jadi Pak Taufik sudah menjelaskan bahwa saya mau tanya bahwa kalau hanya apa pertemuan-pertemuan begini kemudian tidak ada endingnya, saya kira hanya berupa pertemuan biasa saja ya. Memang sebelumnya juga saya ada ngobrol dengan Ibu Suci ada ya. Dengan Ibu Suci beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa tolong dari beberapa buku atau pengamatan Ibu, tolong nanti endingnya ada buku. Nah, dari Pak Taufik menjelaskan menjelaskan tadi pagi bahwa setelah di sini materinya bagaimana kita mengamati. Kita hanya bukan mengamati, mungkin ada beberapa orang tahu bahwa siklus hidup kupu-kupu itu misalnya dari ulat, kemudian kemudian kepompong dan jadi kupu-kupu, dari telur ulat kepompong kupu-kupu. Hanya beberapa saja yang tahu mungkin. Tapi prosesnya itu mungkin dari ulat ke kepompong berapa lama, mungkin ada beberapa yang belum paham. Nah, mungkin dari situ mungkin ada penjelasan dari Pak Taufik. Kemudian kalau sudah diamati, kemudian ada naik lagi sedikit ya Pak Taufik ya, mungkin dengan kupu-kupu, dengan foto. Setelah foto, kemudian endingnya mungkin berupa buku. Jadi saya mengharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, saya mengharapkan teman-teman yang sudah mungkin lebih paham atau dengan adanya diskusi nanti ada sharing ilmu dari yang lebih paham. Mungkin dari saya tidak begitu lama ya ngobrolnya, karena saya lebih senang kalau kita ada diskusi ya. Karena di sini saya lihat hanya 1 jam saja ya Ibu Erista ya. Iya Pak, siap. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya mengharapkan bahwa dengan adanya pertemuan ini kita lebih banyak aktif ya. Teman-teman lebih banyak aktif dari meeting ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai atas arahan dan sambutannya. Mungkin menyambung dengan Bapak tadi, memang untuk tujuan kegiatan kali ini kita mencoba menyebarkan informasi terkait seluk-beluk kupu-kupu sehingga mampu mempopulerkan upaya pelestarian kupu-kupu di masyarakat awam. Selain itu juga kupu-kupu seperti diketahui umum, kupu-kupu menjadi indikator lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, jadi ada pengumuman sedikit kepada partisipan. Yang pertama, sebelum acara selesai, diharapkan kepada partisipan untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu, karena link feedback akan disampaikan di akhir acara, dan feedback ini akan berguna bagi kami untuk memperbaiki acara-acara serupa. Dan kemudian itu juga akan menjadi dasar kami untuk menerbitkan e-sertifikat. Dan yang kedua adalah untuk pertanyaan-pertanyaan diharapkan dituliskan di chat, nanti akan kami bacakan, dan misalnya masih ada waktu nanti kita akan ada diskusi interaktif. Mungkin itu aja. Langsung untuk materi akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Taufik Ismail. Jadi bagi yang belum tahu, Pak Taufik Ismail ini adalah PEH di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang telah menerbitkan buku literasi Bantimurung Bulu Saraung. Bagi yang belum mendapatkan buku tersebut bisa ke kantor untuk mendapatkan buku tersebut. Jadi saya bacakan sekilas. Nama Taufik Ismail, tempat dan tanggal lahir Parepare 26 Agustus 1982. Alamat di Villa Mutiara, Kirana Utama, nomor 65, Makassar. Email dan nomor telepon, emailnya adalah mail23@gmail.com, nomor telepon 08524004070. Riwayat pekerjaan 2002 sampai 2012 sebagai pengendali ekosistem hutan atau PEH di Taman Nasional Bunaken,
kemudian dari 2012 sampai sekarang sebagai PEH di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu. Kemudian untuk riwayat pendidikannya SKMA Ujung Pandang tahun 2002, kemudian Universitas Samratulangi Manado program studi ilmu kehutanan tahun 2008. Moto hidup, menulislah biar dunia tahu kita pernah hidup. Mungkin biar tidak panjang lebar, kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail sudah bisa ya, mungkin ya. Assalamualaikum. Waktunya 20 menit ya Pak ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan saya juga ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, dan izinkan saya untuk menyampaikan materi. Adapun materi saya hari ini tentang aktivitas yang bisa dilaksanakan di rumah itu adalah mengamati yang bisa dilakukan dari rumah. Saya ada sedikit materi ya yang saya presentasikan. Mungkin host bisa menyiapkan materinya. Jadi judul kita adalah mengamati siklus hidup kupu-kupu yang bisa dilakukan dari rumah. Ini adalah kupu-kupu yang kebetulan saya tinggal di pinggiran kota Makassar. Ada beberapa jenis kupu-kupu yang sering saya jumpai. Teman-teman juga di tempat lain juga bisa mengamati kupu-kupu ini, karena ya beberapa jenis kupu-kupu ini adalah kupu-kupu yang mudah dijumpai di mana saja di Nusantara. Hanya mungkin ada satu jenis yang endemik Sulawesi, yaitu Delias rosenbergi. Yang pertama itu Eupholinas bolina. Eupholinas bolina ini sebarannya di Nusantara itu dari Sumatera sampai di Papua bisa ditemukan. Begitu juga dengan Danaus versipus. Ini kupu-kupu bahkan di negara lain juga mudah dijumpai. Kemudian ada Leptosia nina yang warna putih itu. Ini mudah dijumpai di semak-semak, dia terbang rendah. Kemudian ada Italia acentea yang warna coklat itu juga mudah dijumpai di sekitar rumah kita. Yang kelima itu ada Papilio de Meleus. Sebenarnya ini adalah jenis invasif di Sulawesi. Menurut laporan teman-teman di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu, jenis ini mulai menginvasi pada tahun 2012 hingga saat ini mudah dijumpai terutama di areal terbuka. Tapi amatan saya di kawasan Taman Nasional jenis ini justru jarang kami jumpai. Kemudian yang terakhir itu ada Delias rosenbergi. Ini adalah kupu-kupu endemik Sulawesi yang hanya bisa, kalau dia dibilang endemik berarti hanya bisa dijumpai di satu tempat saja. Tapi Delias rosenbergi ini punya kembaran terutama di Sundalen. Ada Delias hiparate. Jadi bisa teman-teman juga amati meskipun dengan jenis yang berbeda, tetapi pola coraknya hampir sama. Kemudian
slide selanjutnya. Ada ini. Selanjutnya itu ada tujuan kita mengamati kupu-kupu. Mungkin ya teman-teman bisa download linknya. Yang ketiga, yang slide ketiga itu saya terangkan bahwa apa sih tujuan kita untuk mengamati kupu-kupu itu. Jadi tujuan kita untuk mengamati siklus hidup kupu-kupu yaitu untuk mengisi waktu selama pandemi. Jadi, salah satunya itu mengamati jenis-jenis kupu-kupu. Kedua yaitu kita bisa belajar tahapan kupu-kupu, yaitu kita bisa mengamati kupu-kupu pada saat dia kemudian kemudian menjadi kepompong, dan terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah kupu-kupu dewasa. Jadi kita akan mudah menjumpainya karena pada saat dia baru menetas, kupu-kupu biasanya itu masih mengeringkan sayapnya. Jadi kalau kita mau Mohon maaf foto Pak Taufik, mereka itu akan sangat mudah. Ya, interupsi, itu mungkin bisa di full screen? sepertinya agak ini agak mungkin host bisa membantu. Ya. Mohon maaf, agak ada kesalahan teknis. Mungkin sembari dilanjutkan Pak Taufik sambil kita lihat cari ya. Dan suaranya agak diperjelas Pak. Oh siap. Ya ini tujuan kita untuk mengamati siklus hidup kupu-kupu. Jadi yang ketiga itu kita bisa jadikan bahan pengamatan siklus hidup kupu-kupu ini sebagai bahan untuk update status mungkin di media sosial, baik untuk teman-teman atau mungkin yang P atau Polhut atau teman-teman fungsional, tulisan populer, untuk jurnal, terutama mungkin untuk jenis-jenis kupu-kupu endemik, jurnal. Selanjutnya bagaimana cara mengamati siklus hidup kupu-kupu. Mungkin ini ada di slide itu. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara memelihara ulat, cara memelihara fase dari kupu-kupu itu. Apakah kita mulai dari telur, bisa juga dari ulat, atau bahkan dari kepompongnya. Jadi kita bisa mengamati sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan fase itu, misalnya dari telur ke ulat dan selanjutnya. Kemudian mengapa kita perlu mengamati kupu-kupu dan dengan memelihara misalnya di rumah. Saya kira ini bisa jadi sumbangsi kecil mungkin, asal kita tahu caranya dengan benar, kita bisa menjadi penyelamat atau menjadi mengamankan kupu-kupu itu sehingga berhasil untuk menjalani siklus hidupnya. Jadi kita mengamankan dari predator alami, jadi dari semut, kemudian burung, bahkan ada juga yang parasit yang biasa menghinggapi fase ini. Sebenarnya seharusnya memang di alam, tapi saya kira ini kita bisa belajar sedikit dari alam, sehingga hanya saja di slide selanjutnya mungkin saya terangkan bagaimana memelihara ulat itu.
apa yang dibutuhkan. Di selanjutnya itu ada peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan rearing atau memelihara fase kupu ini. Yang pertama, alatnya sebenarnya sederhana. Kita hanya butuh misalnya toples plastik, ada juga mungkin toples kaca yang sisa kue lebaran mungkin bisa teman-teman gunakan. Kemudian setelah itu kita buat saluran, yaitu dengan menggunakan kain gas atau jaring juga bisa. Manfaatnya apa? Agar misalnya pada saat dia fase ulat, karena dia sangat aktif, ulatnya itu tidak keluar dari wadah yang kita sediakan. Kemudian kita juga siapkan lidi atau ranting, gunanya untuk pada saat dia fase kepompong, uh, dia butuh tempat untuk sebagai penyangganya, sehingga dia bisa menggantungkan dirinya untuk menempelkan keren master yang ada pada kepompong. Kemudian untuk menjaga agar semut atau serangga lain tidak mengganggu pur. Dan jangka sorong dan lebih bagus sebenarnya jangka sorong, karena ukuran lebih kecil sehingga kita bisa dari telur mungkin. Dan begitu juga dengan ulat, kita juga bisa ukur dengan baik. Kemudian jangan lupa sediakan buku catat setiap ada perubahan siklus hidup atau mencatat, sehingga kita punya bahan untuk bisa menulis nantinya. Kemudian jangan lupa untuk alat perekam, bisa gunakan telepon pintar atau handphone. Saya kira sangat banyak fungsinya, selain bisa digunakan kameranya, bisa juga untuk alat untuk pencatatan selama pengamatan kupu-kupu ini. Di slide selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengamati kupu-kupu. Tentunya agar pengamatan kita itu bisa berhasil. Akhirnya kita harus, setelah alat kita sediakan, kita harus memanen telur. Mungkin tidak perlu banyak, karena kita hanya mau sehingga kita juga jangan merusak alam juga. Jadi cukup satu atau dua ekor saja yang kita pelihara, dan kemudian kita jaga sampai dia berhasil. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga bahwa pada saat fase telur itu, ini adalah fase yang menurut saya itu sangat, pengalaman saya, fase yang sangat krusial. Juga tidak benar kalau kita tidak jeli menjaganya. Jadi hal yang paling utama menurut pengalaman saya bahwa pada saat pati untuk bertelur itu kita harus menjaganya agar, jadi misalnya ambil dari fase telur, kita bisa ambil tanamannya, apalagi kalau dia tanaman perdu, kita bisa tanam di pot, kemudian kita tunggu dia sampai dia menetas jadi telur. Karena kupu-kupu punya insting, hanya akan meletakkan telurnya, daun ulatnya akan memakan daun tersebut, sehingga bisa jadi kalau telur dia letakkan di balik daun tertentu, bahwa itu bisa kita pastikan bahwa itu adalah pakan ulatnya. Karena telur itu hanya butuh makan pada dua fase, yaitu pada fase ulat jadi pengagu. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat fase ulat, ini juga kita harus siapkan makanannya, yaitu berupa daun yang menjadi preferensi atau makanan dari ulat. Dan kita harus juga, karena ulat itu tidak mau makan daun yang kering atau yang sudah mungkin layu, juga mungkin sudah tidak terlalu doyan dia. Jadi salah satu cara untuk tetap dia segar, mungkin kita bisa tanam di pot yang kecil mungkin, sehingga daunnya tetap segar, sehingga ulat itu akan
untuk bahan kita eksplorasi atau untuk bahan kita menulis selanjutnya, kita butuh data sehingga kita harus mencatat setiap fase dari kupu-kupu itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap tahapan. Mungkin ada contoh yang saya di samping ini saya mengamati Danaus crisipus. Jadi saya pada saat dia masih telur saya foto, kemudian ulatnya, kemudian pada saat dia tahap kepompong saya juga foto, dan terakhir pada saat dia sudah menetas. Dan ini sebenarnya sangat sangat mengasihkan sebenarnya kalau kita sudah bisa berhasil memeliharanya. Di slide selanjutnya saya akan terangkan bagaimana setelah kita berhasil membudidayakan, kita perlu mengembalikan, karena kita sebenarnya hanya istilahnya mungkin kita meminjam dari alam. Jadi setelah dia jadi kupu-kupu, ada baiknya kita mengembalikan ke alam, dan kita bersyukur sudah bisa membantu kupu-kupu bisa berhasil sehingga tahapan akhir menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Jadi yang perlu kita perhatikan ya kita lepaskan lihat kita temukan fase yang kita ambil, misalnya kita ambil di mana kita ambil telur, dia baiknya di situ, karena itu berarti itu adalah habitat dari kupu-kupu itu, sehingga makanan dari kupu-kupu itu tersedia sehingga makanan kupu-kupu itu tersedia di sana. Apalagi yang misalnya yang kita rearing atau kita pelihara itu adalah betina. Dengan begitu dia akan mudah untuk mendeteksi bahwa itu adalah pakannya dia, sehingga setelah dia nanti kawin dia bisa kembali bertelur di sana. Mungkin juga bisa kita perhatikan yang bisa kita kembalikan ke alam itu dengan memperhatikan itu tadi pakan atau makanan dari kupu-kupu fase ulat maupun dia imago. Mungkin kalau dia imago cukup nggak mungkin, tapi ada beberapa kupu-kupu juga sebenarnya lebih menyukai mineral. Misal mineral itu didapat dari kemudian makanya juga banyak kita temukan juga kupu-kupu biasanya suka hinggap di pinggir sungai karena mereka suka mengisap mineral. Kemudian slide selanjutnya saya akan terangkan dari 6 kupu-kupu yang pernah saya pelihara, dan saya tahu pakannya karena pertama karena saya amati langsung, kemudian juga belajar dari referensi, kemudian mulai mencari telur atau fase lain dari kupu-kupu tersebut. Jadi Hippolymus bolina itu yang warna hitam ada bulat-bulat biru tadi itu dia makan daun gatal. Laportea aestuan, ada gambarnya di bawah. Memang tumbuhan ini kalau kita kena kulit sedikit gatal, tapi tidak, maksudnya kalau secara menghilangkannya sih, kalau saya sih saya pakai, kalau misalnya masih di sekitar rumah, karena mungkin misalnya tidak bisa dicuci dengan cepat, mungkin bisa pakai pasir misalnya kalau dia tersentuh, karena di permukaan atas daun itu ada kayak duri-duri kecil dia, sehingga itu yang sepertinya yang membuat gatal. Dari Hippolymus bolina ini saya perhatikan ada beberapa pakannya, tetapi sampai saat ini saya juga belum tahu pakannya, tapi saya punya gambarnya. Tapi masih dari tumbuhan perdu kecil dia. Saya tahu pakannya karena lihat langsung dia bertelur. Saya perhatikan betinanya. Saya ada suatu waktu saya ikuti dan kebetulan dia bertelur, dan setelah saya cek, oh ternyata memang ada telurnya, sehingga saya bisa dipastikan bahwa itu adalah pakan dari kupu-kupu itu. Kemudian selanjutnya itu ada Danaus crisipus, itu adalah pakannya pohon widuri. Mungkin teman-teman bisa cari di sekitar rumah tumbuhan ini, bisa cek-cek di sekitar batang atau di balik daun, siapa tahu ada telurnya. Kemudian
Uh, yang ketiga itu adalah dan berhasil tumbuhannya ada di kanan itu, dia ini sangat umum dijumpai di sekitar rumah, mungkin teman-teman juga mungkin sering menjumpai. Kemudian ada Eutalia asontea, ini adalah pakannya adalah pada saat dia ulat dia makan mangga, daun mangga. Saya kemarin dapat uh, mangga mana lagi ya, di Makassar bilangnya mangga mana lagi. Kemudian saya pelihara sekarang fasenya sudah ulat, mudah-mudahan berhasil sehingga hingga menjadi imago. Kemudian dari referensi saya baca juga terakhir, ternyata Utalia sontea ini juga makan jambu mente. Jadi mungkin teman-teman bisa cari juga kalau ada di sekitar rumah jambu mente. Mungkin ada telurnya atau ulatnya mungkin. Kemudian yang kelima itu Papilio demeleus. Papilio demeleus ini dia suka jeruk, daun jeruk. Kemudian terakhir ini yang saya amati, Delias rosenbergi, ada pohon kersen di depan rumah, dan pada saat saya lagi di depan rumah, saya lihat kupu-kupunya hinggap di benalu, dan kemudian saya ikuti, ternyata memang dia meletakkan telur, dan telurnya dia terletakkan bergerombol. Tadi Delias rosenbergi yang di cover materi ini itu adalah Lydia Rosenbergi yang sedang bertelur. Kemudian saya berhasil memotretnya dan menyenangkan sebenarnya. Saya juga temukan Delia Rosenbergi bertelur di pohon kedondong yang ada di sekitar kantor kami. Kemudian terakhir mungkin presentasi saya itu ada bagaimana cara kita menemukan, kita perhatikan. Yang pertama itu ya tentunya kita harus pelajari dulu inangnya. Ini di slide selanjutnya ya. Setelah kita tahu inangnya, berarti kita sudah tahu ini adalah makanannya. Nanti kemungkinan besar ada fase kupu-kupu yang bisa kita tentukan. Jadi selanjutnya kita bisa sering-sering periksa di balik daun itu, di balik daun yang menjadi inang atau makanan dari kupu-kupu itu. Nah, jadi mungkin sering-sering cek apakah ada telur atau ulat. Mungkin host bisa tampilkan slide selanjutnya. Dan sebenarnya yang paling seru itu sebenarnya dan paling mudah kita dapatkan fase ulat, fase kupu-kupu itu, apakah dia telur atau ulat, terutama mungkin di telur. Yang terakhir itu mungkin yang paling, ini yang sering saya lakukan, dan itu sebenarnya kadang gampang-gampang susah sih, karena kita tidak tahu kapan kupu-kupu itu mau bertelur. Yang jelas kalau sudah tahu dia betina, kemudian dia sudah mulai hinggap ke beberapa daun, saya perhatikan kupu-kupu dewasa ini yang pada saat dia mau bertelur, dia hinggap beberapa tumbuhan. Dia sepertinya mendeteksi apakah ini pakannya dia. Kalau dia bukan pakannya, dia berlalu. Kemudian kalau dia sudah tahu bahwa ini pakannya, baru dia bertelur. Yang Junonia atlites itu dan Hippolynas bolinayanya dia meletakkan telur. Jadi jadi abdomennya itu dia dia mencari daun, di balik daun untuk bertelur. Kalau Junonia ini kalau Junonia sepertinya dia meletakkan telur di batang di sekitar pakannya. Saya waktu saya ambil gambar beberapa hari lalu ini, saya dapatnya ada ketepeng Cina sekitar Junonia ini. Kemungkinan besar itu adalah pakannya. Saya juga belum bisa memastikan. Mungkin dengan mencari beberapa referensi kita bisa tahu bahwa itu memang ternyata adalah pakannya. Ini yang ada gambar di bawah itu yang daun, ada telur itu yang ada sekitar 7 buah. Itu adalah telur Hippolymas bolina yang berada di daun gatal. Selanjutnya ada video sedikit. Saya kebetulan tiap tahapan saya foto, kemudian saya rekam juga pakai HP sebenarnya juga bisa.
mungkin ada video tentang siklus hidup dari Hippolyne Nasbulina. Mungkin host akan menyediakan videonya untuk kita tonton bersama. Ini adalah akhir juga dari materi saya, dan selanjutnya setelah video saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu videonya ya. Ya, saya punya catatan yang untuk ada beberapa catatan saya dari ini ya, dari host ya. Rearing Danaus itu butuh waktu 3 hari untuk berubah dari telur ke ulat. Kebetulan waktu itu saya dapati dia bertelur di Widuri, kemudian saya telurnya ada sekitar 10 ekor. Kemudian selanjutnya saya bawa ke rumah, saya siapkan pakannya seperti perlengkapan yang tadi, dan ternyata itu dia butuh waktu selama 3 hari untuk menetas menjadi ulat. Kemudian ulatnya saya perhatikan dia butuh waktu 7 sampai 8 hari untuk menetas. Kebetulan saya ambil 2 sehingga ternyata waktunya tidak bersamaan dia menetas. Kemudian kepompongnya ada yang hanya 1 ekor yang berhasil, selama 6 hari untuk menjadi imago. Sayang yang satunya tidak berhasil, ternyata ada parasit yang menghinggapi pada fase menjadi kepompong. Ini videonya ya, silakan ditonton. Ada suara ya, ada musiknya sedikit sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Dari saya ya, mungkin silakan moderator untuk Pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Taufik. Tadi sedikit ada kesalahan teknis, jadi mungkin bisa kita diskusikan sedikit. Sebenarnya tujuan mengamati siklus hidup kupu-kupu itu selain untuk share di media sosial, apakah ada manfaat secara konservasi atau manfaat yang lain yang lebih ini? Misalnya untuk hobi atau apa atau
Atau dari segi ekologi dia Ya, bagaimana? terus dari saya ya, sebenarnya dari segi konservasi ini sebenarnya dari awal mula kita belajar sebenarnya, uh, belajar untuk mengidentifikasi pakan sebenarnya, karena sebenarnya di kesulitan teman-teman sebenarnya, terutama kami punya penangkaran di Taman Nasional, punya sekitar 250 jenis, dan sampai saat ini yang hasil ditangkarkan itu kalau tidak salah ya sekitar 20-an jenis. Berarti kita masih punya PR 200 lebih yang belum kita tahu. Jadi ini dengan belajar mengamati siklus hidup kupu-kupu ini, kita bisa berlatih sebenarnya bagaimana mengenal atau mengetahui pakan dari kupu-kupu itu. Saya juga ini sebenarnya jadi bahan saya nanti. Mungkin awalnya saya belajar dulu dari jenis-jenis umum yang sering dijumpai di sekitar rumah. Mungkin kalau sudah selesai masa pandemi ini, saya sudah bisa mengeksplor mungkin jenis-jenis yang ada di kawasan Taman Nasional Bantimurung Hulu Sarang itu sendiri. Saya ini sangat, menurut saya sangat efektif, karena tidak banyak orang juga sebenarnya yang tertarik mengamati siklus hidup kupu-kupu ini. Mungkin orang mungkin bisa bilang ini kayak pekerjaan ini, maksudnya kayak tidak kayak terlalu iseng mungkin, tapi ini sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman pecinta kupu-kupu Ya. tentunya. Ini sangat bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Jadi memang apa namanya, kupu-kupu ini kan penting, sebenarnya kalau dari segi ekologi dia penting. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau memelihara kupu-kupu di daerah perkotaan gitu. Misalnya kayak kita biasa memelihara kupu-kupu kalau di Taman Nasional Bantimurung Hulu Sarawak kan memang kondisi ekologi bagus gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama kali pengen mempunyai kebun yang bagus di daerah perkotaan dengan banyak kupu-kupu itu kira-kira bagaimana? Maaf saya pindah akun ini. Oh ya, kalau di Bantimurung sebenarnya memang kupu-kupunya sangat mudah kita jumpai. Mungkin sebenarnya supaya di daerah perkotaan itu mudah kita jumpai kupu-kupu. Kemudian selanjutnya kalau kita berniat untuk rearing ini, kita harus mengundang dulu mungkin kupu-kupunya. Okay. Apakah ada jenis-jenis lainnya? Mengundang datang kalau untuk jenis-jenisnya mungkin yang kayak Demelus itu mungkin jeruk di sekitar rumah, biar itu kan banyak kupu-kupu yang hanya salah satunya ada Demelus itu, atau bisa juga tanam sirsak mungkin, karena sirsak itu adalah pakan dari Papilio agamemnon, dan kemungkinan besar dia akan datang karena saya juga punya pohon sirsak depan rumah. Saya sering lihat dia Papilio agamemnon itu hinggap untuk bertelur. Mungkin saya hanya belum berhasil untuk mencari telurnya atau ulatnya. Jadi intinya sebenarnya kita harus sediakan dia pakannya. Mungkin awalnya juga kita juga bisa tanam bunga-bunga mungkin, sehingga bisa dia datang sekitar rumah. Mungkin itu. Ya, mungkin menindaklanjuti dari pakan kupu-kupu tadi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ada dua yang terkait dengan daun dan pakan. Yang pertama, apakah setiap daun yang jadi makanan kupu-kupu akan mempengaruhi corak dan warna dari kupu-kupu? Dan yang kedua itu adalah apakah setiap daun yang ditemukan ada telur kupu-kupu sudah dipastikan pakan dari kupu-kupu? Mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya, begitu ya. Yang pertama itu apakah makanan bisa mempengaruhi warna? Sebenarnya kalau dari warna itu mungkin ada yang pada pengaruhnya, tapi mungkin agak mungkin kecil
kecil mungkin pengaruhnya, karena dari warna itu juga sebenarnya uh, banyak banyak faktor mungkin yang bisa mempengaruhi, mungkin juga iklim sekitar kita juga sangat berpengaruh. Dan biasanya sih kalau sekarang itu kupu-kupu itu sudah hampir hampir sudah teridentifikasi. Sekarang itu sudah sangat jarang kita bisa temukan jenis baru, karena pada saat masa penjajahan ilmuwan-ilmuwan dari Eropa itu sudah berkelana di Nusantara ini, sehingga kita bisa lihat kalau kita pada saat ada jenis kupu-kupu, kemudian kita misalnya di belakang itu ada nama penemunya dan tahunnya, itu sudah lebih banyak ditemukan pada tahun 18 sekian, itu sudah ditemukan. Tren sekarang itu bukan jenis baru, malahan kalau kita lebih terakhir-terakhir ini justru ada beberapa jenis kupu-kupu yang malah hampir sudah sangat langka, dan bahkan ada beberapa jenis yang dinyatakan langka. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana bisa diulang tadi pertanyaan keduanya? Dari Andri Pualilin, kalau namanya, apakah setiap daun yang ditemukan ada telur kupu-kupu sudah dipastikan pakan dari kupu-kupu? Oh ya, dari Bang Andri ya. Tidak semua daun itu ada telur atau ulatnya. Yang biasanya karena tumbuhan itu dijadikan menjadi pakan dari kupu-kupu, terutama di fase ulat. Ulat itu dia pilih daun dia. Dia tidak bisa, kalau misalnya Demeleus, dia makan jeruk terus kita kasih daun sirsak misalnya, dia tidak akan makan dia. Jadi otomatis dia tidak bisa. Jadi yang bisa untuk dia hinggapi itu, dia bisa dihinggapi kupu-kupu untuk bertelur itu adalah pakannya. Dan betina tahu itu, dia punya insting kuat itu untuk menemukan pakannya itu. Nah, mungkin itu. Ada Berarti lagi daun lebih ke untuk pakan ulatnya ya Pak ya, dibanding untuk pakan kupu-kupunya. Seperti itu. bisa diulang ininya? Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Jadi ini tadi sudah terkait dengan daun dan pakan. Sekarang kita masalah waktu dari Bapak Aswadi Hamid dari TN Babul ini. Kapan waktu yang tepat untuk kemunculan kupu-kupu, entah untuk bermain, cari makan ataupun bertelur. Untuk yang kedua dari Bayu Broto, tips dan trik mencari telur atau ulat kupu-kupu gimana ya? Apakah ada waktu tertentu atau ciri lokasi? Jadi terkait dengan waktu. Jadi waktu yang tepat untuk mengetahui kemunculan kupu-kupu itu kapan dan bagaimana cara mengetahuinya dengan tepat? Apakah ada waktu spesifik untuk pencarian telur kupu-kupu itu? Kalau mencari telur, saya mungkin saya juga masih belajar ya. Tapi yang saya tahu itu kupu-kupu itu akan ramai pada saat dia perubahan cuaca, dari misalnya dari kemarau ke hujan, itu banyak kupu-kupu. Tapi kalau terkait waktu-waktu dia bertelur, ini masih maksudnya pengetahuan saya belum sampai di sana. Tapi yang saya perhatikan yang selama ini biasanya sih saya biasa lihat, saya suka itu perhatikan kupu-kupu kalau betinanya terutama. Biasa saya sampai ikuti, apalagi saya sebenarnya suka mengambil gambarnya sebenarnya. Kemudian ternyata nilai plusnya kalau dia lagi bertelur. Terakhir kemarin saya perhatikan dia tuh biasanya pagi dia suka bertelur itu. Tetapi pernah juga saya ada jenis kupu-kupu yang saya perhatikan di sekitar kantor kami di Taman Nasional, itu malah sore dia malah bertelurnya. Jadi ini belum bisa dipastikan apakah pagi atau sorenya. Mungkin kita juga tidak tahu, mungkin belum tahu pasti sih apakah pagi atau sore itu. Jadi kita juga belum tahu juga. Mungkin perlu diteliti lebih lanjut, mungkin apakah siang juga sering kupu-kupu bertelur.
Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua itu bagaimana triknya untuk mengetahui itu untuk bisa mendapatkan fase telur fase kupu-kupu itu. Ya sebenarnya yang paling mudah itu kalau kita bisa lihat kupu-kupu itu bertelur yang ada di gambar. Kalau dia sudah kayak menjulurkan kita kalau kita jeli karena telur itu sangat kecil, jadi cuma berapa milimeter itu, jadi sangat kecil. Jadi kita harus memang betul-betul memperhatikan. Jadi setelah dia betinanya pergi, kita bisa langsung mengecek. Atau misalnya sudah tahu posisinya telur, mungkin besoknya atau lusanya bisa, atau tiap hari kita cek, karena hanya butuh waktu 2 sampai 3 hari itu dia akan sudah berubah jadi ulat. Jadi itu kalau trik yang selama ini saya gunakan. Oke, ya. Masih ada waktu, mungkin bisa untuk terkait dengan manfaat. Jadi ini ada pertanyaan dari Mansur Masnur. Manfaat langsung untuk alam dengan keberadaan kupu-kupu. Dan yang kedua dari Ahno Bahnur 97, apakah peranan kupu-kupu di kawasan hutan? Seperti contoh ada beberapa burung sebagai penyebar bibit. Jadi manfaat kupu-kupu dari segi ekologi, Pak. Mungkin ada bisa. Oh ya, ini kan pertanyaannya hampir sama ya. Saya jawab ya, bahwa apa peranan kupu-kupu itu. Kupu-kupu dan secara umum adalah serangga. Mungkin sebenarnya dia adalah polinator dari tanaman. Jadi dia mempertemukan putik dan benang sari. Jadi mungkin hampir sama perannya dengan burung mungkin, ataupun misalnya lebah juga. Jadi dia karena dia hinggap di bunga satu ke bunga lain. Jadi dengan begitu dia berperan untuk terjadinya pembuahan pada tumbuhan. Saya kira ini perannya sangat sangat penting. Dan beberapa minggu lalu bahkan Geo National Geographic ya. Deadline utamanya itu kiamat serangga. Bagaimana kalau misalnya serangga ini hilang dari muka bumi? Dibilang kita akan kewalahan sebagai manusia karena tidak ada pembuahan di antara tidak ada pembuahan di tumbuhan, sehingga ini sangat merugikan karena kita tidak bisa kita akan sangat kesulitan pangan tentunya kalau misalnya serangga ini tidak ada. Oke. Jadi lebih kurang lebih seperti burung gitu ya Pak ya. Jadi itu penyebaran. Ini juga ada yang menarik Pak dari Kelvin Pak. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Jadi dia borong pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kupu-kupu dan ngengat satu famili? Soalnya kemiripannya sama. Bisa dijelaskan perbedaan secara umum. Kemudian yang kedua, apakah dari jenis ulat saja kita sudah dapat mengetahui jenisnya kupu-kupu? Yang ketiga, telur kupu-kupu yang ada di daun biasanya semua telur itu menjadi beberapa kepompong atau hanya berapa persen yang hidup. Yang keempat, cara membedakan kupu-kupu betina dan jantan. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Yang pertama dulu, perbedaan kupu-kupu dan ngengat. Apakah dari satu famili atau? Kalau misalnya famili saya kira sudah beda ya antara ngengat. Mereka hanya dari sama-sama dari Lepidoptera, yaitu dia memiliki kesamaan, yaitu sayapnya bersisik. Tapi antara ngengat dan kupu-kupu saya kira ini sangat berbeda, dan itu berapa perbedaannya sih? Perbedaan antara ngengat dan kupu-kupu. Yang pertama itu ada cara tertentu pada saat dia hinggap. Umumnya sayapnya tegakkan, tapi sebenarnya tidak semuanya, kan ada beberapa jenis kupu-kupu juga yang dia
merentangkan sayapnya pada saat dia singgah. Sedangkan pada ngengat umumnya dia sayapnya itu dia buka lebar. Kemudian perbedaan selanjutnya antara ngengat dan kupu-kupu itu dari antennya. Masing-masing kan ini ada antenanya. Antena dari kupu-kupu itu umumnya dia ujungnya membulat, sedangkan dari ngengat dia sangat bervariasi dia. Ada yang kadang dia kayak kayak apa agak kayak berbulu-berbulu begitu, terus datar, kadang juga cuma tidak ada benjolannya misalnya di atas dia, dia hanya seperti lidi misalnya dia datar begitu. Kemudian selanjutnya bedanya itu antara kupu-kupu dengan ingat itu dia waktu aktifnya. Biasanya kupu-kupu itu aktif pada siang hari. Kemudian ngengat itu umumnya dia sebagian besar itu aktif di malam hari. Mungkin hanya beberapa saja yang aktif pada siang hari. Dan yang paling mudah untuk membedakan, saya kira sangat sering kita jumpai bahwa kalau kupu-kupu itu warnanya lebih bercorak dia, lebih beragam dia. Warnanya bisa kuning, bisa merah, bisa hijau, mungkin juga pink bisa ada juga kita temukan. Kalau ngengat umumnya itu dia biasanya agak kalem atau tidak warna putih, jadi dia cenderung kurang mencolok, sehingga sebenarnya kupu-kupu lebih banyak yang disukai karena mungkin dari warnanya ini juga orang jadi suka, jadi kayak hiburan kalau kita lihat kupu-kupu di sekitar kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini dari kakak Kevin ya. Ini Kevin dari, kalau tidak salah, dari Taman Nasional Wasur ini, tamannya Param di sini. Selanjutnya ulat ya. Bagaimana tadi yang soal ulat itu? Apakah bisa dibedakan dari fase ulat? Sebenarnya kalau kita punya referensi mumpuni, itu sebenarnya bisa dibedakan itu antara ulat yang satu yang lain. Mungkin dia hanya mirip-mirip, misalnya dia satu famili, biasanya memang misalnya dia Troides, dia coklat, kemudian ada garis biru, itu sebenarnya bisa dibedakan antara Troides Helena mungkin dengan Hippolytus, itu bisa dibedakan. Apalagi kalau dia tuh akan sangat mudah kita bedakan antara ulat dari kuku yang satu dengan kuku yang lain. Kemudian pertanyaan ketiga itu persentase keberhasilan. Ya. Sebenarnya dia sebenarnya meskipun kita tidak memelihara ulat ini, mereka juga akan lestari. Cuma kalau presentasi sepertinya memang harus ada penelitian lebih lanjut ini, karena kita harus jenis misalnya telur kupu-kupu apa itu harus lihat presentasi keberhasilannya, karena kalau saya pengamatan secara pribadi kayak Leptosianina itu presentasi keberhasilannya sangat besar. Saya kemarin sempat pelihara 2 ekor dan dua-duanya berhasil. Tapi berbeda begitu saya pelihara telur Delias Rosenbergi, dari 3 yang sepelihara itu tuh ada, dan itu kayaknya ada yang tidak ada yang kurang berhasil, sehingga ini membuat sangat presentasinya sangat kecil. Jadi sebenarnya agak yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan atau memelihara ulat ini, sehingga presentasinya sangat besar. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu bagaimana membedakan antara jantan dan betina. Membedakan jantan dan betina itu terutama yang kupu-kupu yang dimorfik atau perbedaan nyata antara jantan dan betina itu sangat mudah untuk membedakan. Kita cukup sebenarnya kalau kita punya buku identifikasi itu sangat mudah untuk membedakan antara jantan dan betina, karena pola sayapnya atau warna dari
kupu sangat berbeda. Sebenarnya kalau lihat mungkin umumnya di serangga mungkin ya, atau mungkin juga di satuannya jantan itu sebenarnya sebagian besar lebih menarik dibanding betina. Biasanya itu kontras. Meskipun sebenarnya ada juga beberapa jenis kita temukan betina lebih menarik atau lebih pola warnanya lebih bagus. Mungkin tiap jenis mungkin berbeda ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 Pak, jadi kita mungkin akan akhiri saja karena sudah sesuai dengan jadwal kita. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi email yang sudah ada, yang sudah dikirim, atau bisa menghubungi TN Babul secara langsung. Mungkin itu aja Pak Taufik, terima kasih atas materinya hari ini. Jadi di depan Bapak Ibu sekalian ada link untuk materi. Jadi untuk materi hari ini ada di link tersebut, di materi kupu-kupu Babul 1 untuk penerbitan e-sertifikat. Mohon mengisi feedback dan nama dan yang lain-lain di link tersebut, di bit.ly feedback tersebut. Jadi nanti kami bisa dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi hari ini. Jadi nanti dari situ kita bisa menerbitkan e-sertifikat dan akan dikirim ke email masing-masing. Jadi mungkin bisa foto bersama. Jangan keluar dulu Bapak Ibu sekalian, kita mau foto bersama dulu. Pak Taufik juga jangan keluar dulu. Oke, link nanti saya tulis kembali. Saya tulis kembali di mungkin kita foto bersama dulu. Mohon dicatat dulu untuk linknya, jadi nanti kita foto bersama. Untuk slide 1 sudah, slide 2. Slide 2. Mohon videonya dinyalakan. Lagi. Mana? Belum pada. Slide ketiga. Slide keempat. Udah. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon untuk diisi link yang sudah di-share oleh host.
Semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan, jaringan tidak stabil, ataupun salah-salah pengucapan nama. Terima kasih bisa leave dari meeting room ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ya, terima kasih semua. Ya, ini bisa di. Terima kasih Bang Aswadi.